Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan Ansori, NIM E41187715, yang pada kesempatan kali ini menjadi moderator. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan akan membahas tentang etika komunikasi, yaitu etika komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, di mana pada pembahasannya dan penerapannya terdapat beberapa poin atau pertanyaan terkait komunikasi antara mahasiswa dengan dosen. Pertanyaan pertama yaitu, menurut kalian, jika merasa dosen tersebut sudah mengenal kalian dengan baik, apakah saat menghubungi dosen itu masih diperlukan perkenalan diri? Mohon untuk dijawab kepada rekan-rekan, kesempatan saya berikan. Perkenalkan, nama saya Fanika Ningrum, NIM E41180523. Menjawab pertanyaan yang tadi, menurut saya, walaupun dosen sudah mengenal kita, tetapi pekerjaan dosen itu tidak hanya mengajar satu angkatan saja, tetapi angkatan yang sebelumnya kita dan setelahnya kita. Jadi ketika saat mengirimkan pesan teks, lebih baiknya menyantumkan nama karena untuk mempermudah dosen mengenal kita. Cukup. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Rubiatul Adawiyah, NIM E41180700. Menurut saya perkenalan itu perlu karena tidak semua dosen itu menyimpan nomor WhatsApp masing-masing mahasiswa. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dikarenakan memiliki nama yang sama atau data yang sama, mungkin perkenalan itu diwajibkan, diharuskan. Menurut saya, perkenalkan, nama saya Roja Nurul Samsiduha. Tidak melakukan perkenalan diri menurut saya tidak masalah, karena saya sudah pernah menghubungi dosen dan melakukan perkenalan sebelumnya. Jika pesan tidak hanya dibaca saja, kita coba menghubungi dosen dengan cara menelpon. Sekian, cukup. Perkenalkan, nama saya Agil Nugrah Maulana. Menurut saya tidak perlu untuk memperkenalkan diri jika kontak kita sudah disimpan oleh dosen. Disimpan oleh dosen bisa dianggap cukup dekat, jadi saya rasa tidak perlu untuk memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Francisca Wulandari, NIM E41180738. Menurut saya perlu melakukan perkenalan diri terlebih dahulu, karena setiap dosen pasti menghadapi ratusan mahasiswa, jadi tidak semua kontak mahasiswa itu disimpan. Cukup. Terima kasih atas jawaban rekan-rekan. Dari pertanyaan yang pertama, terdapat jawaban pro dan kontra. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jika kalian menghubungi dosen untuk melakukan bimbingan atau membuat janji, dan dosen hanya membaca pesan tersebut, lantas apa kalian akan menghubungi dosen tersebut lagi? Untuk kesempatan saya berikan. Jika dosen hanya membaca, menurut saya perlu adanya untuk menghubungi dosen kembali, karena terdapat beberapa dosen yang hanya membaca karena sedang sibuk dan akan membalas ketika sudah dalam keadaan waktu luang. Jadi perlu untuk chat kembali untuk mengingatkan esok harinya. Seperti itu. Oke, kalau menurut saya perlu menghubungi dosen itu kembali. Namun jangan melakukan spam chat. Apabila chat itu urgent, mungkin bisa di-chat kembali, dihubungi kembali, tapi beberapa jam kemudian. Terima kasih. Baik, menurut saya akan tetap bimbingan dengan cara mengirimkan draft saya agar progres skripsi saya bisa berjalan dengan cepat. Cukup. Menurut saya, jika pesan kita hanya dibaca oleh dosen, kita langsung saja mencari atau menemui secara langsung di kampus. Kalau menurut saya perlu menghubungi kembali.
Mungkin saja pesan kita itu lupa terbalas karena ada kesibukan dari dosen tersebut. Namun, alangkah baiknya menunggu 1 kali 24 jam dan memperhatikan waktu saat menghubungi dosen tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari rekan-rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, perlukah mengucapkan salam pada saat awal melakukan percakapan dengan dosen? Menurut saya, sebelum chat dengan dosen seharusnya kita harus mengetahui agama dosen tersebut. Jadi, jika dosen tersebut beragama non-is, kita dapat menggantinya dengan kalimat selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore, yang bertujuan agar lebih sopan untuk mengawali sebuah chat. Menurut saya, salam itu merupakan adab dan hak. Jadi mengucapkan salam itu Mohon maaf, apakah Saudara Ruby terkendala sinyal? Baik, bisa dilanjutkan ke rekan selanjutnya, yaitu Roza. Menurut saya, perlukah dengan dosen itu memberi salam? Tidak perlu, karena sudah hal lumrah mahasiswa dan dosen untuk langsung berdiskusi dengan mahasiswa. Sekian. Saya juga setuju dengan apa yang diucapkan oleh Roza. Kalau menurut saya perlu mengucapkan salam atau sapaan untuk mengawali percakapan karena hal tersebut itu menunjukkan kalau kita itu melakukan percakapan secara formal atau. Baik, terima kasih atas jawaban dari rekan-rekan. Terkait beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan, saya menarik kesimpulan bahwasanya terdapat jawaban pro ataupun kontra terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawaban pro yang pertama yaitu dengan perkenalan diri, menurut jawaban rekan-rekan, yaitu diperlukannya perkenalan diri karena perkenalan diri merupakan bentuk sopan santunan kita sebagai mahasiswa untuk menghubungi dosen. Yang kedua yaitu perlukah menghubungi dosen tersebut lagi? Menurut saya perlu, akan tetapi tetap melihat waktu, di mana waktu tersebut apakah jam kerja atau tidak. Yang terakhir yaitu perlukah mengucapkan salam, sama seperti poin yang pertama, yaitu perlu karena mengucapkan salam merupakan kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk tetap menghormati dosen dalam berkomunikasi. Karena komunikasi pada saat ini dilakukan secara daring, maka perlu memperhatikan sopan santun dalam berkomunikasi. Sekian pembahasan yang telah kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dapat membawa dampak positif atau merubah sikap saat kita berkomunikasi dengan dosen. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.